Bab 001, Kembalinya Dewa Perang. Malam yang diterangi cahaya bulan tanpa cahaya, laut yang luas. Neraka, penjara berat paling rahasia di luar negeri, terletak di sisi terdalam Samudra Atlantik, adalah penjara paling tidak bisa dihancurkan di dunia. Berdengung. Di langit, sebuah helikopter berat gelap menggulung gelombang suara, melewati gelombang yang bergejolak, dan akhirnya mendarat di landasan. Pada saat yang sama, gerbang besi penjara yang tebal, yang belum pernah dibuka, perlahan dibuka, dan seorang pria muda dengan ekspresi kusam dan penuh aura dingin berjalan keluar dari gerbang. Di samping helikopter, lusinan penjaga menahan napas serempak, menatap pemuda itu dengan kagum. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di udara. Alex Chuye, tuan muda dari keluarga Chu, dewa perang termuda di Cina. 20 tahun, dengan nama Sandi, tidak ada 8.000 kepala musuh di buku kredit. 22 tahun, mendirikan organisasi, Dragon Blade, dan menjadi salah satu dari 10 master teratas di langit. Alex Chuye sepertinya telah mendengar sesuatu yang menarik. Dia berhenti dan melihat ke atas. Dia melihat seorang pria tua berambut putih berjalan ke arahnya di bawah perlindungan lapisan penjaga. Mata Alex Chuye segera menjadi sedikit lebih main-main. Suasana di tempat kejadian sangat menyedihkan, dan mata waspada yang tak terhitung jumlahnya menatap Chuye. Haha, aku khawatir kamu melewatkan yang paling penting, kata Alex Chuye sambil tersenyum. Pria tua itu tersenyum tulus, kalau begitu katakan padaku, apa yang aku lewatkan. Alex Chuye menyipitkan matanya, pada saat yang sama, dia juga pria paling menarik di dunia, dewi di hati wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya. Suasana dingin asli di tempat kejadian tiba-tiba lega dengan kalimat ini. Alex Chu menyipitkan matanya, pada saat yang sama, dia juga pria paling menarik di dunia, dewi di hati wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya. Suasana dingin asli di tempat kejadian tiba-tiba lega dengan kalimat ini. Aku belum melihatmu selama setahun, bagaimana kabarmu di sini? Lelaki tua itu bertanya ragu-ragu dengan khawatir. Oke, tentu saja, Alex Chu menoleh dan melirik penjara seperti monster hitam di belakangnya, dan mencibir, semua orang di penjara adalah orang yang berbakat dan berbicara dengan baik. Tetapi sayangnya semua tahanan adalah laki-laki, dan di sana hanya beberapa dari mereka. Gadis cantik. Mendengar ini, para penjaga di antara hadirin tercengang, dan bahkan lelaki tua itu pun tercengang. Penjara laut dalam ini dibangun bersama oleh lebih dari selusin negara, dan para tahanan semuanya adalah penjahat yang kejam. Ada raja pembunuh bayaran, orang terkaya di negara tertentu yang memulai krisis keuangan, dan peretas terkuat yang menangkap firewall Bank Dunia. Yang lebih menakutkan adalah tahun ini, penjara ini hanya dijaga oleh Alex Chuye. Alex Chu hanya satu orang. Menjaga sekelompok orang gila, penjahat, cabul paling berbahaya di dunia, selama setahun penuh. Ini benar-benar tak terbayangkan. Dan dia menikmatinya. Zhou tua, kamu datang jauh-jauh ke sini untuk menemuiku, kan? Alex Chu perlahan menyalakan sebatang rokok dan menghembuskan asap. Tuan muda, izinkan saya menyampaikan pesan atas nama orang tua itu. Anda telah menyelesaikan 5 tahun percobaan keluarga. Mulai sekarang, keluarga Chu tidak akan membatasi tindakan Anda. Orang tua itu tersenyum. Orang tua itu tidak menyebutkan syarat apapun. Alex Chu bertanya dengan curiga. Kalau begitu aku akan mengatakannya langsung, kata lelaki tua itu. Tugas yang diberikan lelaki tua itu padamu kali ini adalah menikahi seorang wanita. Tidak, Alex Chuye mengerutkan kening, berbalik dan pergi, aku sudah punya tunangan. Jangan pergi, lihat foto wanita itu dulu. Cantik sekali. Pria tua itu buru-buru mengambil foto. Foto itu adalah wanita cantik berambut panjang dalam gaun putih, dengan kulit cerah dan wajah biji melon yang lembut. Ketika dia tersenyum, dia memiliki lesung pipit tipis di pipinya, yang sangat menawan. Saat Alex Chu melihat foto itu, wajahnya tiba-tiba membeku, dan sinar cahaya melintas di matanya. Aku akan memperkenalkanmu padanya, namanya adalah. Sebelum orang tua itu selesai berbicara, Alex Chu berkata terus terang. Namanya Veronica Sen, nona tertua dari keluarga Sen di kota Yunhai, presiden grup Feng Shui dengan nama keluarga Sen. 24 tahun ini, dengan tinggi 168, dikenal sebagai kecantikan pertama di kota Yunhai. Orang tua itu memandang Alex Chu, yang berbicara tanpa henti, dan tersenyum, kamu masih mengingatnya dengan jelas. Alex Chu melirik lelaki tua itu dan mengepulkan asap, 5 tahun yang lalu, di perjamuan pertunanganku dengannya, aku dibawa pergi secara paksa oleh seseorang yang dikirim oleh lelaki tua itu. Aku telah berpartisipasi dalam persidangan keluarga selama 5 tahun. Setelah kembali ke Huaxia,
dia pasti mengira aku meninggalkannya dan membenciku sampai ke tulang. Ya, Veronica Sen adalah tunangan dari Universitas Alex Chu. Orang tua itu menjelaskan dengan serius. Kami mendapat kabar bahwa sebulan yang lalu, 5 ilmuwan kepala Departemen Litbang Grup Feng Shui dibunuh oleh orang misterius, atau bahkan dihancurkan. Seminggu yang lalu, Veronica Sen juga diserang dengan cara yang sama. Untungnya, dia lolos. Kakek Chu berkata bahwa dia memaksamu untuk meninggalkan Huaxia 5 tahun yang lalu karena frustrasi. Sekarang setelah kamu lulus persidangan keluarga Chu tidak akan ikut campur dalam semua tindakanmu mulai sekarang. Jalan masa depan terserah padamu. Alex Chu mengisap rokoknya dan berkata, oke. Bantu aku memberitahu orang tua itu, aku ingin dia menjanjikanku sebuah syarat. Mengatakan, Alex Chu membalikkan persidangan, melihat penjara yang tersembunyi di laut dalam di belakangnya, dan berkata, aku ingin memilih 10 tahanan, membawa mereka pergi dari penjara ini, dan bergabung dengan Dragon Blade sebagai bawahanku. Saya bertanggung jawab atas kehidupan, aset, dan koneksi mereka. Setelah berbicara, Alex Chu berbalik dan pergi. Penatua Zhou, apakah Anda benar-benar ingin menyetujuinya? Setiap tahanan di penjara ini cukup untuk membuat dunia kacau. 10 tahanan cukup untuk menghancurkan hari ini. Pria parubaya yang berbicara itu tinggi, berdiri di samping lelaki tua itu, semegah gunung. Tapi yang paling mencolok adalah lencana emas di pundaknya, yang berarti dia adalah level tertinggi dalam urutan pertempuran. Apalagi yang bisa saya lakukan? Tidak ada yang bisa mengubah apa yang dia putuskan. Orang tua itu melihat ke belakang Alex Chu Ye dan menghela nafas tanpa daya. Wajah pria parubaya itu sedikit kaku. Meskipun dia belum pernah menyaksikan kekuatan Alex Chu Ye dengan matanya sendiri, itu sudah cukup untuk membuat Penatua Zhou menunjukkan sikap hormat, yang cukup untuk membuktikan kekuatan orang itu. Segera setelah itu, pria parubaya itu mengingat rahasia legendaris itu, dan mau tak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua Zhou, mengapa nama kodenya tidak? Apakah nama kode ini memiliki arti khusus? Bagaimana menurutmu? Kejam. Pria parubaya itu mengerutkan kening, atau tidak takut. Pria tua itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, membungkukkan pinggangnya, menyipitkan matanya, dan berkata dengan ringan. Tak terkalahkan. Tidak, tak terkalahkan. Begitu pahlawan menghunus pedangnya, itu akan menjadi perampokan 10 tahun lagi. 3 hari kemudian, di stasiun kereta api kota Yunhai, seorang pemuda berpenampilan biasa dengan seragam kamuflase dan menyeret koper troli berjalan keluar. Alex Chu berdiri di luar stasiun, melihat jalan yang ramai di luar, pikirannya penuh dengan kenangan. Tanpa disadari, sosok gadis cantik itu muncul di depan matanya, dan suara seperti lonceng perak terdengar di telinganya. Alex Chu, aku sudah memutuskan, aku ingin menikahimu. Ngomong-ngomong, aku punya kabar baik untukmu. Aku mencuri buku catatan rumah tangga dari rumahku. Bahkan jika orang tuaku tidak setuju, aku akan tinggal bersamamu. 5 tahun lalu, Veronica Sen, yang dikenal sebagai wanita tercantik di kota Yunhai, memutuskan untuk menikahi Alex Chu Ye meskipun keluarganya keberatan, menyebabkan sensasi di seluruh kota Yunhai. Alex Chu, kamu hanya anak laki-laki yang malang, kamu tidak layak untuk putriku, tinggalkan kota Yunhai, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kata-kata Ibu Sen masih terngiang di telinga Alex Chu Ye. Dalam 5 tahun terakhir, Alex Chu telah berpartisipasi dalam uji coba keluarga, membangkitkan garis keturunan tubuh Phoenix kuno, mendirikan organisasi bawah tanah, Dragon Blade, mendirikan nama bergengsi, dan mencapai nama God of War. Kekuatan pendorong untuk semua ini berasal dari wanita itu. Menetes. Klakson mobil yang keras tiba-tiba terdengar di telinganya, dan Alex Chu akhirnya sadar. Dia menoleh untuk melihat, dan melihat mobil Land Rover hitam mengamuk di jalan. Ledakan. Land Rover hitam ini sangat cepat, tanpa tanda-tanda melambat, dan melaju dengan miring. Jika orang yang lewat tidak menghindarinya tepat waktu, itu akan terlempar ke udara. Di tengah jeritan pejalan kaki, Land Rover hitam ini menabrak seperti badak yang berlari kencang. Bergantung pada, dalam sekejap mata, Alex Chu melintas ke sisi jalan, hanya untuk mendengar seruan dari belakang. Dia berbalik untuk melihat, dan melihat seorang gadis berusia 5 atau 6 tahun dengan balon di tangannya, berdiri di sana dengan wajah penuh ketakutan, sangat ketakutan sehingga dia tidak bergerak. Anak siapa? Cepat selamatkan orang. Ini rusak, itu rusak. Itu akan membunuh orang. Situasi yang dihadapi terlalu berbahaya. Orang-orang yang lewat ini hanya berteriak dengan cemas di tempat, tetapi tidak ada yang berani mengambil risiko ditabrak mobil dan bergegas keluar untuk menyelamatkan orang. Tiba-tiba, sesosok tiba-tiba melintas. Alex Chu memeluk gadis kecil itu dalam pelukannya dan membiarkan Land Rover menghantam punggungnya dengan kejam.
Ledakan. Adegan ini mengejutkan orang yang lewat di sekitarnya hingga berkeringat. Sudah berakhir, ambil nyawa lain. Anak ini sudah mati. Beberapa yang pemalu bahkan menutupi mata mereka dengan ketakutan. Setelah suara teredam, semua orang buru-buru melihat sekeliling dan melihat bahwa Alex Chu bertabrakan dengan kendaraan. Kendaraan bergetar hebat, dan setelah mesin membuat raungan besar, itu kembali tenang. Orang yang lewat melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Anak ini benar-benar menabrak dan menghentikan Land Rover. Bajingan. Alex Chu membuka mulutnya dan memarahi, meletakkan gadis itu di pelukannya, membersihkan debu dari pakaiannya, berbalik dan berjalan menuju taksi Land Rover. Ketika dia berbalik, orang yang lewat menemukan bahwa sampul depan Land Rover telah rusak parah. Betapa dahsyatnya kekuatan ini. Apakah kamu tidak memiliki mata saat mengemudi? Alex Chu mengetuk jendela dengan keras, dan berkata dengan suara dingin, turun dari mobil. Saat pintu mobil baru saja terbuka, Alex Chu terkejut dan melihat seorang wanita dengan wajah memerah duduk di dalam taksi. Wanita itu mengenakan gaun merah cerah, lehernya yang seputih salju menunjukkan kulit yang memerah, sepasang kaki batu giok yang ramping bersandar dengan lemah di kursi, dan warna merah tua yang menggoda muncul di wajahnya yang cantik. Benar saja, itu pengemudi wanita. Alex Chu mengerutkan kening. Tapi di detik berikutnya, Alex Chu membeku di tempat. Aku melihat wajah wanita itu memerah, bibirnya menggumam, dan tiba-tiba meraih tangannya dan menariknya ke arahnya. Tolong aku. Cuye menatap wanita yang hampir tidak sadarkan diri dan melihat ada sesuatu yang salah, kewarasan wanita ini sudah diambang kebebasan. Alex Chu memeluk wanita itu, dan melihat niat musim semi di wajahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, aku khawatir dia diracuni. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, wanita di lengannya melingkarkan lengannya di lehernya. Silakan, tolong, bantu aku. Bab 002. Kecantikan, tenang. Alex Chu terdiam, karena wanita ini terlalu aktif. Ini adalah tempat umum, bahkan jika wanita ini ingin melakukan sesuatu padanya, bisakah kamu menemukan tempat tersembunyi? Cepat, cepat. Mereka datang setelah. Bibir merah wanita itu bergerak sebentar, menahan reaksi, dan akhirnya mengeluarkan beberapa kata dari bibir merahnya. Alex Chu melihat ke arah kendaraan, dan melihat beberapa sosok mengenakan jas hitam dan helm hitam mengendarai sepeda motor, mengejar mereka di sepanjang jalan dengan tergesa-gesa. Melihat adegan ini, Alex Chu mungkin mengerti seluk-beluk masalah ini, wanita cantik ini dikejar oleh seseorang, jadi dia tidak sengaja menabraknya dengan mobil. Tanpa basa-basi lagi, Alex Chu melemparkan wanita itu ke kursi belakang sesuka hati, lalu duduk di kabin, menyalakan kembali mesin dengan terampil, dan membanting setir begitu dia menginjak pedal gas, mobil itu meraung seperti bison yang bangun, dan segera menghilang di ujung jalan. Melihat wanita itu dibawa pergi oleh pria asing, pria berbaju hitam sangat marah. Tugas awal akan segera selesai. Mereka tidak hanya bisa mendapatkan formula untuk produk baru grup Feng Shui, tetapi juga Elena Han, sang wakil presiden grup Feng Shui. Hadiah Wan akan segera datang, tetapi seorang Cuye terbunuh di jalan. Pria berkepala hitam mengepalkan tinjunya, membantingnya ke setang dengan kesal, dan melihat dengan kesal ke arah tempat Alex Chu pergi. Bajingan ini merusak hal baik untuk Lao Su. Lao Su tidak akan pernah membiarkan dia pergi. Hari mulai gelap, Alex Chu parkir di depan hotel dan naik ke atas bersama Elena Han yang hampir tidak sadarkan diri. Alex Chu dengan santai melemparkan Elena Hani ke tempat tidur, berbalik dan menyalakan sebatang rokok, tetapi mendengar klik dan melihat sepasang kaki ramping merosot dari tempat tidur dengan lemah ke tanah. Alex Chu meletakkan rokoknya dan melirik Elena Han, yang setengah pingsan di tempat tidur. Pada saat ini, wajah Elena Han memerah, napasnya pendek, dan bulu matanya yang panjang sedikit berkedip. Tubuhnya yang panas sudah cukup untuk membuat pria manapun menjadi gila. Namun, setelah Alex Chu meliriknya, dia menarik pandangannya dengan jijik. Mata seperti apa yang kamu pandang rendah? Kamu belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya. Elena Han dengan kuat menopang tubuh bagian atasnya. Karena tubuh dan penampilannya yang panas, dia selalu menjadi dewi di hati otaku, jadi dia mempertahankan tingkat kepercayaan yang tinggi di dalam hatinya. Melihat mata menghina Alex Chu, dia tiba-tiba menjadi marah. Belum pernah melihat wanita cantik. Candaan, Alex Chu Ye adalah tuan muda dari keluarga Phoenix Chu, bagaimana mungkin dia tidak pernah melihat seorang wanita cantik dalam kapasitasnya. Terlebih lagi, wanita di depannya, meskipun dia memiliki kecantikan yang luar biasa, jauh lebih buruk daripada tunangannya Veronica Sen. Wanita ini memiliki ekspresi percaya diri di wajahnya, seolah-olah dia berpikir dia akan mengambil keuntungan darinya. Tapi sebagai Alex Chu, bagaimana mungkin memiliki pengetahuan yang sama dengan seorang gadis? Jaga matamu, jangan melihat-lihat, atau hati-hati bibi diterima. Elena Han dengan paksa menopang tubuhnya yang hancur, menggertakkan giginya, dan berkata dengan keras pada Chu Ye seperti kucing liar kecil yang kejam.
Kamu telah diracuni. Jika kamu tidak segera mendapatkan perawatan, kamu tidak akan selamat malam ini. Bahkan jika aku mati karena racun, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Elena Han berkata dengan keras. Sesukamu. Alex Chu berbalik dan mengeluarkan sebatang rokok, tampak acuh tak acuh. Pada saat ini, dia merasakan kehangatan datang dari punggungnya. Aku tidak tahan, panas sekali. Racun di tubuh Elena Han akhirnya pecah, dia tidak tahan lagi, dan tiba-tiba memeluk Alex Chu dari belakang. Kamu bisa berterima kasih padaku, tapi kamu bisa memaafkanku jika kamu berjanji padaku. Alex Chu mendorong Elena Han pergi dengan susah payah. Namun, Elena Han tampaknya telah kehilangan akal sehatnya dan hendak menerkam lagi. Ini, He Huan-san. Alex Chu baru saja meletakkan tangannya di pergelangan tangan Elena Han, dan hatinya langsung mencelos. Tidak, dia diracuni oleh He Huan-san. Acaccia-san dikenal sebagai racun yang paling tercela. Setelah diracuni, jika acaccia tidak digunakan dalam sehari akan meracuni dan mati. Dengan mata batin Alex Chu, dia telah lama menemukan bahwa Elena Han telah mencapai titik kelelahan. Jika dia tidak bergerak, wanita ini pasti akan mati. Suami. Elena Han berpegangan pada Alex Chu dan tidak melepaskannya, bergumam di mulutnya, berkeringat seperti hujan. Sudut mulut Alex Chu membangkitkan senyum. Detik terakhir dingin seperti gunung es, menolak orang ribuan mil jauhnya, jadi mengapa Anda menelepon suami saya pada detik berikutnya? Alex Chu mencibir pada dirinya sendiri, mengeluarkan kotak kayu sederhana, mengeluarkan beberapa jarum perak, mengarahkan beberapa titik akupuntur pada kulit seputih salju, dan menusuknya dengan akurat. Gelombang. Setelah ledakan, Elena Han jatuh dengan lembut di tempat tidur seperti bola kempis. Alex Chu menyalakan rokok dan menghembuskan asap panjang. Begitu dekat. Berapa banyak kebencian yang dimiliki pria berbaju hitam itu terhadapnya, dan mereka benar-benar memberinya racun dalam dosis besar. Pihak lain bertekad untuk membunuhnya. Jika dia tidak bertindak tepat waktu dan menggunakan 12 jarum Qiankun, wanita ini akan mati. Keesokan paginya, sinar matahari pertama memasuki ruangan. Ding ding ding. Lonceng keras berdering di kepala tempat tidur. Elena Han menggosok matanya yang mengantuk dan melirik secara acak, tetapi melihat bahwa dia benar-benar tidur di lantai. Ketika dia menoleh dan melihat Alex Chu yang sedang tidur di tempat tidur, memori semalam tiba-tiba berubah, datang ke pikiran. Dia melihat ke bawah tanpa sadar dan menemukan bahwa semua pakaiannya masih utuh, dan kemudian berbalik untuk melihat Alex Chu, merasa sedikit beruntung dan terkejut pada saat yang sama. Apa yang terjadi semalam? Apakah bocah bau ini mendetoksifikasi dirinya? Elena Han tidak punya waktu untuk berpikir, dia mengangkat telepon, bergegas ke toilet dan menutup pintu, dan kemudian menjawab telepon, suara bersemangat seorang wanita datang dari ujung yang lain. Di mana kamu, Elena? Aku tidak bisa menghubungimu tadi malam, tapi itu membuatku takut setengah mati. Terima kasih, Ferin, aku baik-baik saja. Ada sedikit kecelakaan tadi malam. Sekarang aku di hotel. Aku akan pergi bekerja di perusahaan nanti. Haruskah aku menjemputmu? Ujung telepon yang lain bertanya dengan khawatir. Tidak, Elena Han menelan ludah dengan rasa bersalah dan tersipu. Aku sangat tidak nyaman sekarang. Tidak nyaman. Ujung telepon yang lain tertegun sejenak, lalu tersenyum penuh arti. Elena, bukankah seharusnya ada seorang pria yang bersembunyi di kamar hotelmu? Omong kosong. Bagaimana mungkin ada pria yang bersembunyi di kamarku? Terkunci. Telepon ditutup paksa. Elena Han tersipu dan menghela nafas panjang. Begitu dia berjalan keluar dari toilet, dia melihat mata Alex Chu bertemu, dan kata-kata terakhir baru saja masuk ke telinga Alex Chu. Kecantikan, apa maksudmu? Di matamu, aku bukan laki-laki. Alex Chu berkata dengan ringan, bagaimana kalau aku membuktikannya padamu? Itu, tidak perlu. Wajah Elena Han tersipu dan berkata dengan perasaan bersalah, tadi malam, terima kasih. Petik 2. Alex Chu berkata, katakan padaku, apa yang terjadi tadi malam? Mengapa orang-orang berpakaian hitam itu ingin memburumu? Elena Han terkejut, ragu-ragu sejenak, tetapi masih mengatakan yang sebenarnya, saya adalah seorang eksekutif perusahaan biofarmasi, yang bertanggung jawab untuk produksi keselamatan. Baru-baru ini, kami mengembangkan produk baru, yang menyebabkan kegemparan di dalam dan luar negeri, membangkitkan kecemburuan banyak orang, dan bahkan beberapa ilmuwan senior di Departemen Litbang diculik dan dibunuh. Untuk memastikan keamanan perusahaan bekerja, perusahaan telah merekrut beberapa pengawas keamanan berturut-turut, dan mereka semua memiliki resume yang tinggi, tetapi mereka semua tidak dapat bekerja selama sebulan. Pengawas keamanan terakhir baru saja pergi tadi malam, dan aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Aku pergi ke bar untuk minum sendirian, tetapi menjadi sasaran pihak lain. Elena Han menggigit bibirnya, wajahnya yang cantik sedikit tidak berdaya. Ada begitu banyak hal di perusahaan baru-baru ini, dan tidak mudah untuk mempekerjakan kembali pengawas keamanan baru untuk sementara waktu. Perlu merekrut pengawas keamanan yang cocok, usianya cocok, karakternya dijamin, dan kekuatannya harus. Sementara Elena Han berbicara pada dirinya sendiri, matanya secara bertahap jatuh pada Alex Chu Ye. Bocah bau ini hanya terlihat berusia 20-an, dengan penampilan cerah,
Terutama mata itu, yang menunjukkan energi yang dalam, dan garis otot sesekali di bawah pakaian membuat Elena Han tersipu. Memikirkan apa yang terjadi tadi malam, terima kasih kepada bocah bau yang menyelamatkannya, dan sendirian di kamar, dia bisa duduk diam, dan dia mengerti akupuntur dan pengobatan Tiongkok, karakternya terjamin, dan kekuatannya masuk akal. Memikirkan hal ini, sebuah ide berani muncul di benak Elena Han.